Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikih dan taubih, dua wilayah kebenaran Islam. Pemahaman Islam yang akan menyatukan umat Islam, berhenti perang dalil dan saling menyalahkan. Dua wilayah kebenaran. Dalam Islam ada dua wilayah kebenaran yang selama ini tidak pernah dirumuskan orang, terutama oleh para ulama dan cendekiawan yang dalam bentuknya seperti yang akan dijelaskan. Dua rumus wilayah kebenaran berikut ini belum pernah dijelaskan oleh siapapun. Dua wilayah ini selayaknya dipahami oleh umat Islam untuk meningkatkan pemahaman agama dan meningkatkan kebijaksanaan dalam kehidupan. Dengan mengetahui dua wilayah kebenaran ini, maka pemahaman kita tentang kebenaran semakin luas dan mendalam. Sikap akan semakin bijaksana dalam melihat masalah-masalah kehidupan, dan tidak akan ada lagi konflik-konflik dan pertentangan yang tidak produktif, pemahaman yang tidak perlu diakibatkan ketidaktahuan dan ketidakmengertian. Secara tradisional, kita mengetahui Islam itu dibagi kepada tiga wilayah. Pertama akidah, kedua syariat, ketiga akhlak. Dalam pembagian yang lain, Islam juga dibagi dua, yaitu Islam hakikat, kedua Islam syariat. Ini adalah hasanah ilmu di dunia Islam. Pemahaman para ulama atau para sufi terhadap hakikat itu melahirkan tasawuf. Sedangkan pemahaman para ulama terhadap syariat, tafsir ulama terhadap syariat, itu melahirkan fikih. Jadi Islam itu memiliki ilmu hakikat, kedua ilmu syariat. Ilmu hakikat ini melahirkan tasawuf, kemudian ilmu syariat melahirkan fikih. Nah, sepanjang sejarah, hakikat dan syariat, tasawuf dan fikih ini sepanjang sejarah bertengkar terus tak henti-henti tentang klaim kebenaran hingga kini. Masalahnya adalah pertengkaran ini tidak akan pernah bisa bertemu, sebab hakikat dan wilayahnya berbeda. Nah, sekarang kita lihat pemahaman dua wilayah kebenaran yang lain, yang berbeda dari yang sebelumnya, atau berbeda dari konvensi umat Islam pada umumnya, atau bahkan berbeda dari pengetahuan para ulama pada umumnya tentang dua wilayah kebenaran ini. Sebetulnya ada wilayah kebenaran yang lain di dalam Islam. Pertama adalah kebenaran fiqhiyah, ya. Kedua kebenaran taubihiyah. Kebenaran fiqhiyah itu kebenaran menyangkut tata cara beribadah, tata cara menyembah Allah, tata cara melaksanakan rukun-rukun Islam. Semua tata cara ini diatur dalam fikih atau menjadi pembahasan ilmu fikih. Yang kedua, ada lagi satu wilayah yang disebut taubihiyah. Taubihiyah adalah kebenaran tata krama. Bila fikih adalah kebenaran tata cara, maka taubih adalah kebenaran tata krama. Jadi ini menyangkut etika, kepantasan, kepatutan, dan sebagainya. Nah, di wilayah fikih ada 5 kebenaran yang sudah menjadi konvensi fikih, yang sudah menjadi pengetahuan umum di fikih, yang sudah menjadi tradisi dalam pemahaman ilmu fikih. 5 kebenaran fikih itu apa saja? Nah, tak perlu heran dengan istilah-istilah di sini, karena ini adalah ilmu hikmah yang memang dari sananya istilahnya begini, tapi menarik untuk dipahami dan dijelaskan, bahkan mencerahkan bagi kita yang belum tahu. Di wilayah fikih itu ada 5 kebenaran. Pertama, kebenaran di sahlah. Kedua, kebenaran di tarekah. Ketiga, kebenaran diolah. Keempat, kebenaran dikilah. Kelima, kebenaran di faedah. Nah, itu apa saja maksud dari kebenaran-kebenaran itu? Kita lihat satu-satu. Pertama, kebenaran di sahlah. Sebelum saya lanjutkan, kelima istilah itu adalah simbol dari sebuah pemahaman dan penjelasan tentang masalah-masalah fikih. Kebenaran sahlah adalah kebenaran yang menyangkut validitas hukum. Sah tidaknya sebuah amal perbuatan atau ibadah menurut ketentuan hukum. Dengan kata lain, kebenaran sahlah adalah kebenaran di wilayah fikih. Kalau ada dalilnya dan memenuhi syarat-syarat rukunnya, ya kita bilang ya sahlah. Nah, gitulah kira-kira. Sebuah amal adalah sah bila ada ketentuan hukumnya. Bila hukumnya tidak ada, maka amal itu tidak sah atau tidak benar. Di sini benar tidaknya sebuah amal ibadah, hukum yang menentukan.
Kebenaran sahlah menyangkut ibadah-ibadah ritual atau ibadah mahdoh atau tata cara yang sudah jelas tuntunan dan aturannya di dalam syariat atau fikih Islam yang dicontohkan Nabi. Misalnya masalah wudhu, sholat, zakat, puasa dan sebagainya yang ada dalam rukun Islam. Jadi kebenaran di sini yaitu kebenaran sahlah adalah kebenaran sah tidaknya sebuah ibadah. Bila sebuah ibadah ada dasar hukumnya, maka itu benar. Itulah kebenaran pertama di dalam ilmu fikih, kan begitu. Yang kedua, kebenaran di tarekah. Apa itu tarekah? Kebenaran di tarekah yaitu kebenaran dalam proses atau tata cara. Tarekah adalah metode menjalankan sebuah kebenaran. Sebuah amal perbuatan dinilai benar tidaknya dari tata cara yang dijalankannya. Bila sahlah adalah dasar hukumnya, tarekah adalah prosesnya atau tata cara pelaksanaannya. Ibadah ritual kepada Tuhan, kepada Allah, tidak hanya harus ada dasar hukumnya, tapi juga tata caranya harus benar. Bila tata caranya benar, maka ibadahnya benar. Bila tata caranya salah, maka ibadahnya salah. Misalnya, sholat, zakat, kurban, haji harus dijalankan dengan tata cara yang benar karena sudah dicontohkan Nabi dan ada ketentuan yang diatur dalam syariat agama. Jadi di kebenaran fikih yang kedua ini, sebuah tata cara ibadah benar, maka itu benar. Begitu. Jadi ngukurnya itu dari tata cara ibadahnya. Ini ciri khas kedua di kebenaran di dalam wilayah fikih. Kebenaran ketiga di wilayah fikih adalah kebenaran diolah. Apa itu olah? Olah adalah kebenaran dalam analisis atau perdebatan. Masalah hukum selalu diwarnai diskusi, analisis dan perdebatan. Ini adalah wilayah khas hukum. Di sini benar tidaknya sebuah tindakan dalam peribadatan tergantung ada tidaknya alasan, kuat tidaknya dalil atau argumennya yang dipertentangkan. Dari olah pendapat, dalil dan argumen itu nanti ditemukan yang paling kuat. Itulah kebenaran olah. Kebenaran olah ada pada logika, pikiran, dan penjelasan. Mana penjelasan yang lebih kuat dan lebih lengkap, itulah yang paling benar. Perbedaan yang muncul dalam mazhab fikih dibenarkan selama ada alasan atau argumen yang sudah diolah melalui diskusi dan perdebatan. Misalnya dalam perdebatan mas'alul fiqhiyah, masalah-masalah fikih. Di situ para fuqaha, para ahli hukum, ya, para ahli tafaqquh fid din berdiskusi tentang sebuah kebenaran ibadah, kebenaran fikih, lalu diolah untuk mencari mana yang paling kuat dasar dan dalilnya. Mana yang paling kuat kebenarannya. Jadi di sini sebuah amal ibadah bila dalilnya kuat adalah benar. Jadi ini kebenarannya di dalil dan itu juga adalah ciri khas kebenaran fikih. Wilayah yang keempat adalah kebenaran di kilah. Apa itu kilah? Kilah adalah penolakan atau perbantahan dengan menggunakan dalil-dalil. Kita kan sering mengatakan, dia berkilah terhadap sesuatu. Anda jangan berkilah lah, ini kan bisa diterima akal. Ini kan benar, kok Anda berkilah? Nah, itu kan artinya penolakan. Ini juga kebenaran di wilayah fikih. Menerima atau menolak sebuah pendapat adalah ciri khas fikih. Kita dibenarkan, tidak setuju, menolak, dan membantah terhadap suatu pendapat selama tidak ada dalil dan alasan yang dipegangnya. Penolakan dan perbantahan adalah ciri khas wilayah fikih untuk mencari yang paling kuat. Sama dengan kebenaran diolah, ukuran kebenaran dikilah adalah alasan atau dalil. Karena ciri dalil, argumen dan alasan adalah perbedaan pendapat, maka tidak perlu ada penyeragaman dan kesamaan. Penyeragaman dan penyamaan dalam tata cara ibadah hanya akan menimbulkan konflik dan perentangan. Karena setiap orang, kelompok, atau mazhab memiliki pemahaman dan alasan masing-masing yang tidak bisa diseragamkan. Inilah ciri khas hukum. Inilah ciri khas fikih. Dalam masalah hukum atau fikih, ciri kebenaran bukan pada kesamaan dan keseragaman pelaksanaan ibadahnya, tetapi pada kekuatan kilah, yaitu dalil atau argumen yang dikemukakan. Jadi di dalam fikih, menolak sebuah pendapat, sebuah paham berdasarkan alasan yang kuat, itu juga benar. Kan begitu.
Tentu saja harus dicamkan ini sejauh menyangkut hal-hal yang khilafiyah, yang perdebatan, ya, bukan hal yang pokok atau yang masyhur. Karena tentu saja ibadah tidak semuanya berbeda, itu hanya menyangkut hal-hal yang khilafiyahnya saja, bukan hal-hal yang sudah menjadi kesepakatan. Sholat misalnya kan semungkin 90% itu sama di seluruh dunia Islam. Nah 10%-nya itu khilafiyah, hanya itulah yang menjadi perdebatan masalah fikih. Nah yang terakhir, yang kelima, masih wilayah kebenaran fikih adalah kebenaran di faedah, ya. Kebenaran faedah adalah kebenaran manfaat atau tujuan hukum, atau yang dikenal dengan maqasidus syar'iyyah, ya, atau maqasid asy-syar'iyyah. Hukum itu ada tujuan dan manfaatnya. Manfaat hukum adalah untuk kepastian dan pegangan. Tujuan hukum untuk ketertiban. Adanya alasan, dalil dan argumen yang kita pegang dalam melaksanakan sebuah peribadatan akan mendatangkan ketenangan. Lain kata, orang yang melakukan sesuatu dengan memiliki dasar atau alasannya akan tenang melaksanakannya. Begitupun dalam melaksanakan ibadah. Orang akan tenang bila tahu dasar hukumnya, dalil-dalil dan alasannya. Inilah faedah hukum, inilah manfaat hukum. Inilah kebenaran di faedah dalam wilayah fikih. Jadi kebenaran fikih yang kelima adalah bila sebuah ibadah ada faedahnya, maka itu benar. Karena selain ada dalilnya, ada tuntunannya, ada syariatnya, pasti ibadah itu ada faedahnya. Maka kebenaran di sini adalah kebenaran faedah, kebenaran manfaat dan tujuannya. Sekali lagi, sebuah tata cara ibadah ada faedahnya, maka itu benar. Itulah 5 ciri khas kebenaran di fikih. Fikih itu semuanya begitu. Kebenarannya ada 5 seperti yang dijelaskan tadi. Apapun materinya, apapun masalahnya, apapun perdebatannya, apapun dalilnya, bagaimanapun diskusi dan perdebatannya, pasti di 5 wilayah itu, gitu ya. Dan itu adalah ciri khas kebenaran fikih. Nah sekarang lalu kita masuk ke taubih. Lalu taubih itu apa? Istilah ini adalah istilah yang jarang digunakan dalam bahasa Arab sehari-hari atau al-lughah al-yaumiyah. Dalam Lisanul Arab karya Ibnu Mandur dan Mu'jam al-Wasit karya Dr. Ibrahim Unais dijelaskan taubihiyah adalah bentuk masdar atau infinitif dari bentukan kata-kata wabbaho yuwabbihu taubihon atau taubihiyatan, yang artinya adalah teguran atau peringatan terus-menerus sebagai bimbingan intensif dalam bentuk kata-kata yang tegas dan keras atau nasihat yang mendalam. Ketiga, taubih adalah sebuah level kesadaran yang lebih tinggi. Di sini maksudnya adalah taubih yaitu sebuah level kesadaran yang lebih tinggi di atas kesadaran syariat atau fikih. Bila fikih menyangkut kesadaran tentang tata cara, taubih menyangkut kesadaran tentang tata krama, yaitu adab, sopan santun, etika, kepatutan, dan lain-lain. Ini syari'nya. Taubih adalah ilmu atau bimbingan kehidupan. Untuk apa? Untuk mencapai tingkat kesadaran yang tinggi di atas syariat. Ya. Syariat itu tidak mengajarkan kesadaran, tapi mengajarkan tata cara peribadatan dalam Islam yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagai sebuah kebenaran tata krama, etika dan kepatutan, wilayah kesadaran taubih berbeda dengan kesadaran wilayah fikih. Karena mengajarkan kesadaran yang tak terjangkau fikih, level taubih berada di atas fikih. Fikih adalah dasar atau syariat, taubih adalah pelengkap atau penyempurna kesadaran beragama seorang muslim. Begitu. Seseorang yang pelaksanaan peribadatan fikihnya sudah benar, maka selayaknya ditingkatkan dia memiliki kesadaran taubih. Nah, penjelasan. Bila fikih membicarakan hukum atau tata cara, taubih membicarakan etika atau tata krama. Bila ukuran kebenaran di fikih adalah alasan atau dalil, ukuran kebenaran di taubih adalah kepatutan. Jadi ini wilayahnya berbeda. Di wilayah fikih, sebuah amal dinilai benar tidaknya dari alasannya. Di taubih dinilai dari kepantasannya, kelayakannya, dan kepatutannya.
Patut tidak sebuah perbuatan dilakukan. Bila tidak patut, berarti itu tidak benar. Maka jangan dilakukan. Itulah kesadaran taubih. Bila dilakukan, berarti kita melakukan pelanggaran. Yaitu pelanggaran atas kepatutan. Bukan pelanggaran hukum. Bukan pelanggaran fikih. Bukan pelanggaran syariat. Maka nanti kita akan melihat pelanggaran di taubih itu bukan dosa yang disebutkannya, gitu ya. Nantilah kita jelaskan. Bila pelanggaran fikih akibatnya amal tidak sah atau dosa, pelanggaran di taubih akibatnya adalah menurunnya derajat dan kualitas diri. Begitu. Nah, sekarang kita masuk lebih mendalam. Bagaimana sebuah perbuatan dianggap patut atau benar dalam kesadaran taubih? Maka di wilayah kebenaran taubih, seperti tadi ada 5 kebenaran di wilayah fikih, di sini juga ada 5 wilayah kebenaran yang lain, yang berbeda dari wilayah fikih, tapi sama-sama kebenaran Islam. Kebenaran Islam yang jarang disadari oleh kebanyakan umat Islam. Ada dalam kehidupan, tapi tidak dirumuskan seperti ini. Atau belum menjadi rumusan seperti ini. Kebenaran taubihiyah itu ada 5 juga. 1, kepatutan di hikmah. 2, kepatutan di nasihah. 3, kepatutan di nikmah. 4, kepatutan di berkah. 5, kepatutan di fadilah. Nah, itu menarik sekali. Apa saja itu penjelasannya? Kita lihat satu-satu. Kepatutan di hikmah. Kepatutan di hikmah adalah sebuah perbuatan patut dilakukan karena ada hikmahnya. Di sini tidak bicara hukum atau sah tidak sah seperti di wilayah fikih, tapi hikmah apa yang terkandung dalam sebuah amal kebaikan. Bila suatu perbuatan ada hikmahnya, apalagi besar, berarti itu benar, maka lakukanlah. Ukuran kebenarannya bukan hukum, tapi manfaat. Misalnya, penyelenggaraan acara Maulid Nabi. Apakah hikmah yang didapatkan dari acara itu? Jawabannya bisa banyak. Pertama, hidupnya syiar Islam atau dakwah, memakmurkan masjid, silaturahmi dengan tetangga, mengetahui keindahan akhlak Nabi, teringatkan kembali mutiara keteladanan beliau, dan munculnya dorongan untuk bisa mencontohnya. Nah, karena hikmahnya baik, maka perbuatan itu benar, maka lakukanlah. Demikian juga dengan tafakur, zikir, introspeksi, sholawatan, menerima musibah, sakit, ulang tahun, membuat kreasi seni, budaya, teknologi, membuat hal-hal yang baru, dan sebagainya. Di kepatutan di hikmah, jangan ditanyakan hukumnya, karena bukan wilayahnya. Di sini umat Islam sering salah kaprah, sering kacau balau, salah penempatan. Banyak sekali amal ibadah, kebaikan yang bukan masalah syariat, diharamkan, dibid'ahkan, memakai hukum, jelas salah alamat, salah wilayah. Karenanya urusan menjadi kacau, pemahaman menjadi tidak benar. Nah, kebenaran pertama di taubihiyah adalah kebenaran hikmah. Maka segala sesuatu dalam hidup kalau ada hikmahnya, itu benar, lakukan. Itulah yang benar. Kedua, kepatutan di nasihat. Nasihat di sini adalah maksudnya nasihat, ya. Mendengarkan nasihat dari siapapun datangnya adalah sebuah kepatutan, sebuah kebaikan, sebuah kepantasan, sebuah kelayakan yang sangat dianjurkan agama. Rasulullah sendiri jelas mengatakan, ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Agama itu intinya nasihat. Maka mendengarkan nasihat bagi seorang muslim adalah sebuah kebenaran. Kebenaran berarti harus diikuti dan dijalankan. Tidak suka dan tidak mau mendengarkan nasihat, berarti melakukan perbuatan yang tidak patut atau tidak benar. Dengan demikian, tidak suka mendengarkan nasihat, berarti melakukan pelanggaran. Jadi dalam kesadaran taubih, mendengarkan nasihat adalah sebuah keharusan atau kewajiban. Orang yang tidak suka mendengarkan nasihat, kualitas dirinya tidak akan berubah dan tidak akan meningkat. Derajat hidupnya tidak akan ada perbaikan. Maka kebenaran kedua di dalam kesadaran taubih adalah mendengarkan nasihat adalah kepatutan, maka itu adalah benar. Soal nasihat, soal hikmah tadi nggak ada dasar hukumnya, karena memang bukan wilayahnya. Ini bukan wilayah syariat, bukan masalah fikih. Maka sekali lagi di taubih
tidak pemakai dalil, tidak ada hubungannya dengan dalil. Ya, kalaupun disebut dalil, dalilnya adalah kepatutan, kelayakan, kepatutan dan kepantasan. Kebenaran ketiga di wilayah taubihiyah adalah kepatutan di nikmah atau nikmat di sini ya. Jadi dalam Islam itu ada dua istilah, ada nikmah, ada nikmat. Nikmah itu artinya musibah, nikmat adalah kenikmatan. Tapi nanti lihat kaitannya di sini. Yang intinya ini adalah penjelasan tentang nikmat. Nikmah atau musibah akan dirasakan nikmat oleh seorang muslim bila menghayatinya secara mendalam. Di balik musibah selalu ada rahasia dan hikmahnya yang besar. Lain kata, musibah sering merupakan pintu dari sebuah anugerah yang dirasakannya kemudian. Musibah akan berubah menjadi kenikmatan bila disikapi sesuai dengan tuntunan agama. Nikmat adalah kemampuan seorang muslim merasakan dan mensyukuri anugerah Allah termasuk musibah. Semakin sering seorang muslim merasakan nikmat, semakin hiduplah hatinya. Karena kenikmatan akan mengantarkan kita ingat dan syukur kepada Allah. Kenikmatan bisa melalui makanan, benda, amal, perbuatan, situasi, ya, atau melalui musibah. Bila sebuah amal, perbuatan, atau suasana yang tidak melanggar syariat agama terasa mendatangkan kenikmatan, maka itu adalah benar. Maka ikutilah dan lakukanlah. Sebaliknya, hal-hal yang tidak mendatangkan kenikmatan, hindarilah. Contoh, melakukan kegiatan, memilih tempat makan, di warung atau di restoran, sholat di masjid, berdiam di sebuah tempat, bertamu pada orang, belanja, dan sebagainya. Pilihlah dari semua kegiatan itu yang mendatangkan kenikmatan, yang mengundang kenikmatan. Banyak kegiatan yang kepada pelakunya itu tidak mendatangkan kenikmatan, malah mendatangkan kegelisahan. Nah, yang begitu jauhi. Ya, makan itu kalau kita ke warung, ke rumah makan atau ke restoran, ada yang nikmat kita merasakannya, ada yang tidak nikmat, tidak enak, mahal, situasinya tidak enak, tempatnya tidak bagus, intinya tidak mendatangkan kenikmatan. Pilihlah, biasakan di tempat-tempat yang di situ mendatangkan kenikmatan. Mungkin karena tempatnya bagus, situasinya enak, kualitas masakannya bagus, pelayanannya baik, orangnya ramah, ya, harganya tidak mencekik dan sebagainya. Nah, itu akan mendatangkan kenikmatan. Maka dalam memilih tempat makan, pilihlah tempat-tempat yang seperti itu. Sholat di masjid. Tidak semua sholat di masjid itu mendatangkan kenikmatan. Tergantung masjidnya. Ada masjid yang suasananya itu enak, damai, tentram. Ada yang masjidnya yang suasananya itu gersang. Ada masjid yang suasananya tidak mendatangkan kenikmatan. Ada itu. Itu tergantung jamaah yang mengisinya, tergantung niat dibangunnya masjid itu, tergantung akhlak dan karakter pengurusnya. Apakah ada konflik di situ, perebutan pengaruh misalnya. Ada itu di masjid itu, jangan salah. Atau pengelolaannya tidak benar misalnya, tidak amanat pada keuangan dan sebagainya. Masjid itu ada yang teduh dan sejuk ketika kita masuki, ada yang biasa-biasa saja, bahkan gersang, tidak nyaman kita sholat di situ. Nah, hindarilah masjid-masjid yang seperti itu, pilih yang nyaman, pilih yang mendatangkan kenikmatan dalam beribadah, sehingga terasa khusyuknya, terasa nikmatnya. Nah, nikmatnya itulah yang akan mendatangkan syukur dan lebih dekat kepada Allah, sehingga ibadahnya itu berkualitas, gitu. Berdiam di sebuah tempat, bertamu pada orang, belanja, sama. Pertimbangkan kenikmatan yang kita rasakan. Ya. Jangan membiasakan kita diam di sebuah tempat atau bertamu pada orang atau belanja ke warung atau ke sebuah toko yang di situ kita tidak nikmat merasakannya. Gitu. Kalau tempat misalnya panas, gersang, ya, bertamu pada orang, orangnya tidak ramah, pelit misalnya. Itu kan tidak mendatangkan kenikmatan. Atau belanja, pelayanannya tidak bagus, harganya mahal, jauh berbeda dengan yang lain, tidak ada keramahan dan sebagainya. Nah, taubih itu mengajarkan, biasakanlah mempertimbangkan kenikmatan di dalam melakukan kegiatan sehari-hari, sehingga nikmat itu mendatangkan syukur kepada Allah dan kemudian membuat kita lebih dekat kepadanya. Dan juga adalah ukuran, bila sesuatu perbuatan, amal yang tidak melanggar syariat terasa nikmat, maka itu benar, teruskan lakukan.
Itulah ajaran taubih. Yang keempat adalah kepatutan di berkah. Di sini sesuatu adalah benar karena mendatangkan berkah atau keberkahan atau barokah. Berkah atau keberkahan adalah kebaikan yang mengalir pada diri kita dari seseorang, dari suasana dan lingkungan yang baik. Bentuk berkah ini berupa kebaikan dan manfaat, bukan fisik dan materi. Keberkahan tidak terfikirkan, tapi terasakan. Sesuatu penuh keberkahan artinya terasa penuh kebaikannya. Keberkahan itu mahal nilainya. Keberkahan hanya didapatkan dari suasana yang baik, lingkungan yang baik, dan orang-orang yang baik. Sebaliknya, orang tempat suasana yang buruk, kotor, banyak dosa dan maksiat akan jauh dari keberkahan. Dekat dengan orang-orang baik dan soleh, orang-orang tekun beribadah dan taat menjalankan agama akan terasa berkahnya. Dekat dengan orang atau tempat maksiat akan terasa mudaratnya. Maka di sini sesuatu ada berkahnya, terasa berkahnya, maka itu adalah benar. Itu yang keempat. Yang kelima terakhir, kepatutan di fadilah. Kepatutan di fadilah adalah kebenaran karena mengandung fadilah atau keutamaan. Apa saja dalam hidup, perbuatan atau ibadah yang mengandung fadilah adalah kebenaran. Maka lakukanlah sebanyak-banyaknya. Misalnya sholat sunnah, ya, puasa sunnah, ya, mengandung fadilah yang banyak. Zikir, silaturahmi itu mengandung fadilah yang banyak. Infak, sedekah mengandung fadilah yang banyak. Membaca Asmaul Husna, fadilah yang banyak. Di taubih, mengikuti fadilah adalah kebenaran, maka lakukanlah. Hindarilah berbicara dalil atau mengingat-ingat hukumnya, wajib atau sunat, seperti didefinisikan dalam fikih. Gak perlu, kan ini beda wilayah. Menjawabnya dengan fikih menjadi salah kaprah. Memilah-milah ibadah menjadi sunat, wajib, seperti dalam fikih, itu hanya untuk klasifikasi di pikiran saja, bukan untuk beramal. Dalam beramal, di taubih, selama mengandung fadilah atau keutamaan, lakukanlah sebanyak-banyaknya, karena itu adalah kebenaran. Itulah bedanya kebenaran taubih dengan kebenaran fikih. Jadi amal, kebaikan, ibadah, ada keutamaannya, maka itu adalah benar. Gitu ya. Jadi berbeda sekali dengan wilayah fikih. Nah sekarang dasar normanya, kita lihat perbedaannya. Fikih atau tata cara, ya. Dasar normanya dalam Islam adalah misalnya ayat wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang diperintahkan Rasul kerjakanlah, dan apa saja yang dilarangnya tinggalkanlah. Begitu kalau ibadah syariat, kita melakukannya karena ada perintah Rasulnya. Yang kedua, man amila amalan laisa lahu minni fahuwa raddun. Atau kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Barang siapa yang melakukan sebuah perbuatan tidak ada contoh dari nabinya, maka itu tertolak. Atau setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap sesat tepatnya di neraka. Nah, bid'ah itu di sini tempatnya, di syariat, bukan di wilayah-wilayah kehidupan yang lain, bukan di wilayah-wilayah kehidupan yang luas, bukan di wilayah kreativitas, bukan di wilayah taubih. Di taubih itu tidak mengenal bid'ah. Karena itu wilayah fikih, wilayah syariat, gitu. Lalu dasar usul fikih. Al-aslu fil ibadah at-tahrim hatta yadulla ad-dalilu ala khilafihi. Dasar dari ibadah itu adalah perintah sampai ada dalil yang menunjukkan khilafiyahnya. Nah, itulah dasar norma fikih. Di taubih beda lagi dasar normanya. Di sini yang berlaku adalah fastabiqul khairat. Karena ini menyangkut kebaikan, tata krama, kepantasan, kepatutan, maka dalilnya fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam melakukan kebenaran. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Saling tolong-menolonglah dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam keburukan dan dosa. Itu kan jelas perbedaannya. Lalu tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Nah, di sini tempatnya saling menasehati itu. Jangan menasehati di dalam masalah syariat, di dalam masalah fikih, salah tempat dan tidak akan kena.
Maka bagi orang yang berilmu, nasihat itu tidak pernah membahas masalah fikih. Nasihat itu tidak pernah membahas masalah syariat. Paling-paling hanya mengingatkan, tapi bukan menasehatkan. Beda. Ya, gitu. Masalah fikih syariat itu bukan untuk dinasihatkan, tapi untuk diingatkan agar melakukan. Gitu. Lalu dari usul fikihnya, al-aslu fi syai' al-ibahah hatta yadullah ad-dalilu ala khilafihi. Dasar dari amal muamalah adalah kebolehan hingga ada dalil yang melarangnya. Itu kan beda sekali. Jadi kita di sini bisa melihat wilayah amal yang sangat berbeda, wilayah kebenaran Islam yang berbeda, dua wilayah kehidupan yang sangat berbeda. Dua-duanya benar. Mari kita lihat selanjutnya. Ya, ini rekapitulasi. Aspeknya fikih dan taubihiyah. Aspek wilayah, fikih hukum, taubih etika. Aspek tentang, di fikih tata cara, di taubihiyah tata krama. Dasar amal, di fikih alasan atau dalil, di taubih kepantasan atau kepatutan. Bentuk kebenaran, di fikih sahlah, tarekah, olah, kilah, faedah atau kebenaran fikih. Di taubih bentuk kebenarannya hikmah, nasihat, nikmah, berkah, fadilah atau kebenaran taubih. Ukurannya, ukuran kebenaran. Di fikih ukuran kebenarannya hukum, dalil, aturan. Di taubih bukan itu, tapi baik, patut, pantas untuk dilakukan. Kemudian level kesadaran. Di fikih level kesadaran hukum, di taubihiyah level kesadaran nilai atau makna. Kesimpulannya, benar di fikih, benar di taubih, tapi beda wilayah. Mencampur adukannya pasti kacau, pasti salah jawaban. Ya. Nah, disinilah kita sering dan banyak menemukan kasus-kasus bagaimana para ustadz, mubalik, ya, dai, bahkan ulama itu menjawab masalah sering tidak tepat. Misalnya, bagaimana hukumnya ulang tahun? Maka jawabannya haram. Tidak ada contohnya dalam Islam. Itu jawaban yang salah. Salahnya di mana? Di salah tempat. Jawabannya salah kaprah. Apapun jawaban yang diberikan, pakai Quran, pakai hadis, pakai segala macam, pasti salah jawabannya. Salahnya di mana? Di wilayahnya. Itu bukan wilayah syariat dan fikih. Ulang tahun itu bukan wilayah syariat dan fikih. Maka jawabannya bukan dalil, tapi manfaatnya apa? Tadi kan? Manfaatnya, berkahnya, fadilahnya apa? Jadi kalau tidak ada manfaatnya, tidak perlu dilakukan. Bukan dosa. Jangan bilang haram. Salah kalau haram. Nah, menjadi haram atau tidak bila ada pelanggaran syariat di situ, misalnya mabuk-mabukan, minuman keras, berzina. Di situ baru ulang tahun itu menjadi haram. Tapi haramnya bukan pada ulang tahunnya, tapi proses pelaksanaannya. Nah, begitu kan lebih jelas kita memahaminya. Misalnya atau yang lain. Apa hukumnya selfie? Jangan dijawab oleh dalil, jangan dijawab oleh syariat, jangan dijawab oleh fikih, jangan dijawab oleh halal haram, tidak kena. Maka siapapun yang menjawabnya dengan dalil, dengan fikih, dengan halal haram, salah pasti jawabannya. Salahnya di mana? Salahnya di wilayahnya yang tidak benar, wilayahnya yang tidak tepat. Gitu. Membahas masalah selfie bukan halal atau haram, tapi manfaatnya apa? Buat apa selfie-selfian itu? Mungkin 95% tidak ada manfaatnya. Maka itu tidak patut dilakukan, jauhi, tidak pantas. Nah, jawabannya itu bukan haram. Kalau haram kita menjadi menambah hukum dalam Islam. Ya. Itu dosa. Kita mendosa-dosakan perbuatan orang lain yang belum tentu. Jadi salah lagi. Gitu. Jadi hati-hati. Kebenaran itu di sini menjadi jelas dan tepat dan akurat. Contoh yang lain lagi, apa hukumnya nonton film drama Korea? Jangan dijawab dengan dalil, jangan dijawab dengan haram halal, jangan dijawab dengan kafir bukan kafir, nggak kena, salah tempat. Di taubih jawabannya adalah nonton drama Korea, nonton sinetron, nonton film itu bukan wilayah syariat. Bukan wilayah fikih, maka jawabannya jangan dengan syariat, jangan dengan fikih. Tapi jawaban taubihiyah, apa itu?
hikmahnya apa, manfaatnya apa, dan sebagainya. Itu jadi tepat jawabannya. Sebuah film di Taubi itu bisa manfaat, bisa tidak, tergantung filmnya. Ulang tahun bisa manfaat, bisa tidak, tergantung cara melaksanakan ulang tahunnya. Ya, kalau di ulang tahun itu ada renungan, ada ceramah, lalu makan bersama-sama, ya. Kemudian ada doa, saling mendoakan panjang umur. Haramnya di mana? Ulang tahun yang begitu. Nonton filmnya film Islami atau film dakwah atau film pesan moral yang bagus. Dosanya di mana? Haramnya di mana? Tidak ada. Nah, menjadi dosa dan haram sekali lagi bila ada pelanggaran syariat di situ baru. Jadi dengan memahami taubi, kita jadi tepat memahami kebenaran, menjadi tepat mengukur dan menilai benar tidaknya sebuah perbuatan. Gitu. Begitu juga dengan Twitteran, Facebookan, main TikTokan, tahun baruan, kumpul-kumpul, reuni, arisan, gapleh, clubbing, ya, kemudian touring dan sebagainya. Apapun yang itu bukan masalah syariat, bukan masalah fikih, jangan dijawab dengan fikih, jangan dijawab dengan halal haram, salah tempat, salah hukum. Jadi jawabannya tidak kena. Semua perbuatan yang saya sebutkan tadi itu ukur dari manfaatnya apa, ada tidak. Kalau tidak ada manfaatnya, tinggalkan. Jangan dibilang haram, tidak ada, itu bukan syariat. Disinilah umat Islam sering salah kaprah, salah jawab, salah menjelaskan, akhirnya kebenaran menjadi kacau balau. Agama menjadi pabaliut, menjadi tidak jelas mana yang benar, mana yang salah. Nah, dengan memahami dua wilayah kebenaran fikih dan taubih ini, kita menjadi jelas pemahaman kita. Oh iya ya, jadi wilayahnya berbeda, dasar amannya berbeda, kebenarannya pun berbeda, ukuran kebenarannya berbeda, level kesadarannya pun berbeda. Maka benar di fikih dan benar di taubih dalam masalahnya masing-masing. Nah, kalau ini difahami oleh umat Islam, maka tidak akan ada perang dalil, tidak akan ada saling menyalahkan. Dalam masalah bid'ah, orang akan paham semuanya bahwa bid'ah itu adalah hanya dalam masalah syariat, dalam masalah tata cara ibadah, bukan dalam masalah yang lain. Dalam masalah yang luas dalam kehidupan yang lain, wilayahnya adalah wilayah taubihiyah. Di sini ukurannya adalah apa manfaatnya, apa berkahnya, apa fadilahnya, nikmat tidak menjalankannya, dan sebagainya. Pantas atau tidak, baik atau tidak, bukan haram halal. Jelas ini memberikan perspektif baru dan pencerahan buat kita semuanya. Banyak ulama yang bahkan ulama terkenal di Indonesia itu salah dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Masalah budaya, masalah kreativitas, masalah imajinasi, masalah kehidupan, masalah kreativitas, masalah inovasi dibahas oleh fikih, dihukumi oleh syariat. Ya jelas jadi salah kaprah. Nah, dengan penjelasan ini insya Allah memberikan pencerahan bagi umat Islam. Tidak perlu lagi saling meributkan masalah yang salah penempatan itu selama ini. Nah, dengan dipahaminya ini oleh umat Islam, maka umat Islam akan damai. Tidak akan ada lagi konflik dalam memahami masalah-masalah peribadatan, aktivitas, atau kegiatan yang dilakukan oleh umat Islam. Kesimpulannya, kebenaran itu bentuknya banyak, tapi hakikatnya satu. Yakinilah dan laksanakan kebenaran di wilayahnya masing-masing. Mencampur adukan atau mengacaukan dua wilayah kebenaran ini hanya akan menghasilkan kesalahpahaman dan kekeliruan yang tidak perlu. Lebih buruknya lagi, hanya akan menimbulkan konflik dan pertentangan yang tidak akan pernah selesai berpuluh-puluh tahun, yang tidak mendatangkan barokah dalam beragama, yang muncul dari ketidaktahuan dan ketidakmengertian. Dengan memahami dua wilayah kebenaran ini, mudah-mudahan kesadaran dan sikap kita berubah untuk lebih memahami Islam lebih baik, lebih tepat, lebih bijaksana, untuk membentuk masyarakat muslim yang lebih baik. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.